Baik. Selamat sore Bapak Ibu. Masih semangat? Semangatnya mudah-mudahan 55. Puji syukur kepada Tuhan, sore hari ini suatu kehormatan bagi GPIB. Kita kehadiran tamu yang luar biasa sebagai wakil yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup. Sore hari ini akan menyampaikan arahan inti. Sebagai dasar kita melakukan 3 panel. Untuk itu saya mengundang dengan hormat, kita beri aplaus yang meriah kepada Ibu Novia. Silakan. Bapak Ibu, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap beliau Novia Widya Ningtyas, Sarjana Kehutanan, Master Science, Jabatan Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional. Tempat tanggal lahir Surakarta, jadi orang Solo. 30 November 1970. Beliau berpengalaman ataupun bidang keahlian beliau adalah kehutanan, perubahan iklim, pengembangan sumber daya manusia, industri, perdagangan internasional. Kita berikan aplaus untuk beliau. Kemudian pengalaman kerja beliau sebagai Kepala Bidang Perubahan Iklim Pustaning Debhut, kemudian Kepala Subdit, apa ini Bu? Red Plus Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLH, kemudian Kapusdiklat SDM LH, kemudian Sekretaris Dirjen PPI KLHK, dan sekarang sebagai staf ahli Menteri Lingkungan Hidup. Selama kurang lebih 2 jam beliau akan menyampaikan materi paparan sebagai dasar kita untuk melaksanakan panel terkait dengan kebijakan pemerintah, dan beliau punya paket-paket yang luar biasa sebagai paket utama yang bisa kita implementasikan di tiap jemaat. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada Ibu Novia. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Ya, nanti kalau saya capek, saya berdiri ya. Kan habis makan, sekarang duduk dulu, nanti kalau saya capek saya akan berdiri. Baik, Shalom Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, di sini banyak sekali Bapak Ibu pendeta ya, dan juga para narasumber, kemudian Bapak dan Ibu yang mungkin dari akademisi, kemudian ada Ibu Hening rekan saya dari Muhammadiyah, mungkin ada juga dari pemerintah daerah jika ada yang hadir, rekan-rekan dari ya, iya dari NGO ya, perguruan tinggi, dan dari komunitas mungkin ada yang hadir juga. Saya mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Tinggi karena kita bisa dipertemukan di sini, dan saya yakin ini bukan suatu kebetulan Pak. Jadi tadi pagi saya dengan Pak Alex sudah bertemu ya, dengan Ibu dan Bapak juga sudah ngobrol-ngobrol dan langsung klik begitu Pak ya. Jadi itu suatu rahmat Tuhan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat dalam karunia dan lindungannya. Amin. Ya Bapak Ibu. Dan kami atas nama KLHK, saya ditugaskan Pak Wakil Menteri yang kebetulan waktu itu bertemu dengan Bapak dan Ibu dari GPIB, mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami untuk
bisa sharing beberapa informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Dan kami juga mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia, kepada Majelis Sinode GPIB yang telah menyelenggarakan konsultasi sinodal ekologi GPIB. Ya, sesuai dengan yang kita lihat di depan. Dan inisiatif ini Bapak dan Ibu saya rasa sangat penting ya Bapak Ibu ya. Nilainya sangat penting karena di situ ada tujuan yang sangat mulia, yaitu adanya komitmen dalam mewujudkan upaya pelestarian dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Dan Bapak Ibu ini sangat in time karena baru tanggal 5 Juni kemarin kita bersama-sama memperingati Hari Lingkungan Hidup. Saya rasa Bapak Ibu teman-teman semuanya yang ada di sini sudah sangat sudah paham ya mengapa acara ini dilakukan. Dan saya mohon maaf tidak ada slide. Mudah-mudahan 2 jam ini Bapak Ibu tidak bosan. Nanti kalau bosan kita nyanyi bareng gitu ya. Ada keyboard enggak? Oh enggak ada keyboard. Ada? Nanti Bapak Ibu nyanyi bareng gitu, saya dengerin. Oh keyboardnya buat nanti malam. Padahal udah ada penyanyi ya dari Jakarta, itu ada Bu Hening. Ya, baik, gak apa-apa nanti tanpa musik pun juga oke ya. Kalau kita misalnya nanti capek, bosen, karena ini siang-siang jam 2, saya bilang ke teman-teman, wah siang-siang jam 2 habis makan siang ngomongin yang berat-berat gitu. Mudah-mudahan tidak membuat Bapak dan Ibu semakin ngantuk. Bapak dan Ibu mungkin ada yang tahu cerita sejarahnya kenapa setiap 5 Juni itu diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup sedunia? Enggak tahu Pak? Kalau ada mungkin bisa secara volunteer angkat tangan ya. Wah kayaknya nggak sempat browsing ya. Baik kalau belum sempat browsing saya cerita singkat gitu ya. Ini gara-gara waktu itu tahun lalu diminta oleh Ibu Menteri membuat ilustrasi sejarah. Jadi saya terpaksa belajar juga waktu itu Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Ini merupakan keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1972. Waktu itu saya masih 2 tahun usianya saya. Jadi belum tahu ya. Yaitu pada saat konferensi Stockholm. Nah, Bapak dan Ibu setiap tahun itu kan ganti-ganti gitu temanya ya. Dan ada satu negara yang ditugaskan menjadi panitia pusat begitu ya. Nah tahun ini kalau nggak salah di Uni Emirat Arab apa di mana pokoknya di daerah sana ya. Dan untuk tahun 2024 ini Bapak dan Ibu tema peringatan dari UNEP untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu adalah Land Restoration, Desertification, and Drought Resilience. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu restorasi lahan, penggurunan, desertification, dan ketahanan terhadap kekeringan. Nah kemudian ada slogannya gitu ya, ada tagline-nya yaitu bagus sekali nih Bapak Ibu. Ini yang nanti akan menjadi salah satu bahan pembicaraan saya di sini ya. Our land, our future. Ada yang tahu Bapak Ibu ya bahwa tagline-nya atau slogannya itu? Ya tahu ya, beberapa Ibu tahu. Our land, our future. Dan we are generation restoration. Jadi yang tadi 2 kata itu, 4 kata. Our land, our future itu saya rasa sangat bagus sekali dan sangat menyentuh gitu ya Bapak dan Ibu. Karena bicara ekologi, ini konon dalam bahasa apa ya Pak? Bahasa Yunani atau bahasa apa ya? Oikos. Artinya Yunani ya? Oikos itu artinya apa Bapak Ibu? Rumah. Ya, rumah atau tempat tinggal. Logos, ilmu pengetahuan. Jadi bicara ekologi itu adalah bicara tempat hidup kita, bicara our land, ya, dan bicara tentang planet bumi yang kita tinggali bersama ini. Jadi kalau kita bicara bumi, kita enggak cuma sekedar bicara 1 RT, 1 RW, 1 kelurahan, enggak Bu, tapi kita sharing tempat
tinggal yang sama dengan berbagai macam manusia. Nah, itulah Our Land, Our Future, We Are Generation Restoration. Dan oleh karena itu kita di Indonesia juga kita memfokuskan kegiatan-kegiatan dengan tema itu tadi Bapak Ibu. Pemulihan lahan, pengendalian desertifikasi, dan ketahanan terhadap kekeringan. Ini kebetulan di KLHK itu tanggal 5 Mei, sejak tanggal 5 Mei sampai 5 Juli nanti itu banyak sekali rangkaian kegiatan gitu ya. Nah, besok malam ini ya. Malam ini kegiatannya itu wayang kulit. Wayangan Bapak Ibu di kantor saya. Sampai besok pagi. Lakonnya, ada Bapak Ibu yang dari Jawa enggak? Lakonnya itu Dewi Sri Boyong. Wah, saya enggak ngerti. Nanti kalau mau tahu itu ceritanya apa, tanya Bu Hening ya. Saya enggak ngerti saya. Saya itu orang Jawa yang enggak mudeng wayang. Dulu cuma seneng bagian goro-goronya aja saya itu Pak. Yang lucu-lucunya saya seneng. Yaitu itu salah satu. Kemudian kemarin juga ada penganugerahan Kalpataru. Terus nanti tanggal 15 itu ada kegiatan Arung Jeram. Ada lagi hari Minggu itu peresmian stasiun untuk mobil listrik, stasiun energi untuk mobil listrik. Nah, seperti itu. Pokoknya panjang ini Pak. Pokoknya Bu Menteri mau habis-habisan ini Pak pokoknya. Totalitas untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya istilah yang disebut sebagai triple planetary crisis. Apa itu Bapak Ibu, triple planetary crisis? Ada triple, ada 3 ya. Di bumi ini, di planet ini ada krisis besar yang saat ini sedang terjadi dan sedang sedang mengemuka gitu ya, yaitu pertama krisis terkait dengan perubahan iklim, yang kedua krisis kerusakan alam dan kehilangan keanekaragaman hayati atau biodiversity, dan yang ketiga adalah krisis terkait dengan polusi dan limbah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nanti akan bicara tentang apa yang bisa dilakukan oleh GPIB, oleh gereja pada umumnya dan juga umat beragama lebih luas lagi, sebenarnya kita berjalan untuk mengatasi 3 atau triple crisis itu. Krisis perubahan iklim, kemudian krisis kehilangan atau loss of biodiversity, dan ketiga krisis polusi dan limbah. Ya, Bapak dan Ibu itu. Nah, Bapak dan Ibu, pemulihan lingkungan, karena tadi kan kita bicara temanya itu Our Land, Our Future, and We Are Generation Restoration. Restoration itu adalah pemulihan, maka pemulihan lingkungan itu adalah suatu kunci ya Bapak dan Ibu, kunci untuk membalikkan atau reverse arus degradasi lahan dan dapat sekaligus meningkatkan mata pencaharian, mengurangi kemiskinan, dan membangun resiliensi atau ketahanan terhadap cuaca ekstrim. Nah, pemulihan ini juga meningkatkan penyimpanan karbon dan memperlambat proses ataupun dampak akibat perubahan iklim. Nah, Bapak dan Ibu, ini kan bicara tentang Our Land. Pemulihan Our Land dari degradasi lahan ini penting sekali. Kalau kita melihat sekarang ada triple planetary crisis dan juga mungkin tantangan yang lebih besar buat negara Indonesia itu karena kita mau menghadapi bonus demografi 2045 ya Bapak Ibu. Artinya jumlah penduduk atau populasi itu menjadi challenge tersendiri buat kita. Sehingga kita nanti akan menghadapi yang namanya persaingan lahan itu akan semakin ketat. Bapak dan Ibu mungkin ada yang pernah baca buku atau artikel Tragedy of the Commons. Ada enggak yang pernah aja? Nanti kalau ini bisa baca Pak. Di situ itu cerita tentang bagaimana manusia itu dengan watak kemanusiaannya itu cenderungnya akan berebut Pak ya. Dengan adanya sumber daya yang terbatas. Nah, sehingga disebutnya suatu tragedi, karena itu akan tragis Pak. Pada akhirnya gitu. Kalau kita tidak mampu
mengolah sumber daya alam kita, termasuk sumber daya lahan kita dengan baik. Ya. Mengapa penting pemulihan dari degradasi lahan? Karena lahan itu kan ruang hidup manusia ya Bapak dan Ibu. Lahan itu bagian dari oikos itu tadi ya. Dari sanalah kita dapat memperoleh makanan, kita bisa dapat tempat tinggal, kita bisa dapat pakaian, ya, kita bisa berlindung gitu ya. Itulah pentingnya pemulihan dari degradasi lahan. Dan lahan ini juga karena tadi dia menjadi penyedia makanan dan lain sebagainya, dia mendukung perekonomian, kehidupan, dan juga mata pencaharian. Nah, oleh karena itu di kesempatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini juga kita bicara tentang tingkat ambisi, kemudian investasi pemulihan lingkungan dan sebagainya yang menjadi momen terobosan besar bagi perbaikan lahan sehingga ada upaya untuk mengatasi berbagai krisis kekeringan, Bapak dan Ibu. Saya jadi ingat ya, di Indonesia ini juga punya tema sendiri Hari Lingkungan Hidup. Saya mohon maaf buka sedikit karena saya nggak hafal nih Bapak dan Ibu ya. Kalau di Indonesia temanya penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. Ini nanti mungkin Bu Heni juga bisa sharing ya. Prinsip keadilan di dalam pengelolaan sumber daya alam, prinsip keadilan dalam pengelolaan lahan itu dalam prakteknya seperti apa. Nah, kemudian kita bicara juga restorasi Bapak dan Ibu. Restorasi lahan. Jadi selain memberikan manfaat ekosistem yang signifikan, restorasi lahan itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keberlanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga di situ prinsip-prinsip keadilan itu harus digunakan di dalam pendekatan supaya kita bisa memastikan bahwa manfaatnya itu bisa dirasakan oleh semua pihak termasuk berbagai komunitas ya, termasuk komunitas lokal dan masyarakat adat. Kalau saya bicara dengan Pak Alex dan Bapak Ibu Pendeta baik dari GPIB maupun dari denominasi atau gereja yang lain, itu kalau di luar Jawa kita sering banget diundang kaitannya dengan masyarakat adat ya Pak ya. Pernah waktu itu oleh PGI juga mengundang itu. Jadi bagaimana isu keadilan ini menjadi salah satu topik yang menurut saya sangat penting. Bapak dan Ibu, di sisi lain juga inovasi teknologi dan kebijakan yang inklusif secara bersama-sama akan menciptakan solusi yang berkelanjutan terhadap krisis iklim sehingga kita nantinya bisa memastikan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kan our land, our future. Kemudian kita bicara ekologi, oikos, rumahnya siapa? Rumahnya kita semuanya gitu ya. Tapi ada satu makhluk nih, jenis makhluk yang luar biasa penguasa ini, yaitu namanya manusia. Manusia ini yang mungkin kalau bicara dalam sejarah peradaban ya, dalam Bapak Ibu Pendeta pasti tahu ya bagaimana teori penciptaan, bagaimana manusia di awalnya itu diciptakan Tuhan demikian baiknya tapi kemudian jatuh ke dalam dosa, itu kan lakonnya, lakonnya kalau wayang itu lakonnya itu adalah si manusia itu ya. Tapi kan nyalain ular ya Pak ya, nyalain itu. Tapi sebenarnya kan lakonnya ya pemerintahan adalah manusia. Nah, Bapak dan Ibu, sepanjang peradaban di bumi ini interaksi antara manusia dengan alam dan lingkungan ini sudah luar biasa. Enggak selesai-selesai Pak kalau diomongin gitu ya. Jadi bahan perbincangan, diskusi, diskursus yang tak putus-putusnya begitu Bapak dan Ibu ya. Bahkan mungkin di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, mungkin dalam juga kitab-kitab teman-teman yang keyakinan lain itu pasti akan sangat dibahas. Dan interaksi antara manusia dan lingkungan itu terjadinya sangat intens. Bentuknya juga macam-macam yang tercakup dalam pengelolaan lingkungan mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatnya, dan itu akan sangat banyak sekali impact-impactnya yang buruk apabila kita tidak bisa mengelola dengan baik. Nah, tadi lagi terkait dengan tagline-nya ya Pak ya, our land, our future.
We Are Generation Restoration, ini sangat terkait dengan interkoneksi antara manusia dengan lingkungan. Dan di situ juga ada our future, artinya apa Pak? Ini juga sangat terkait dengan bagaimana kita mengelola hubungan antara manusia dan lingkungan itu lintas generasi. Mungkin yang ada di hadapan saya pada saat ini atau di ruangan ini kayaknya nggak ada yang usianya di bawah 20 tahun ya. Ya enggak sih Pak? Ini kayaknya 30 tahun ke atas semua atau 40 ke atas. Adakah yang di bawah 20 tahun di sini? Ada. Enggak ada, apalagi di bawah 10 tahun ya enggak ada. Di atas 50 tahun? Banyak ya, saya juga di atas 50 tahun pokoknya sudah over 50 tahun semua. Mungkin kita nggak akan terasa Bapak Ibu kalau kita ngomongnya sama sesama kasepuhan ini ya, sesama kasepuhan. Saya dengan Pak Alex nih, saya jauh junior gitu, tapi masih tetap gitu. Tapi kalau coba Bapak dan Ibu, adakah yang sudah punya cucu, teman saya Bu? Nah, banyak kan. Coba Bapak dan Ibu nanti ngobrol sama cucunya gitu ya. Pasti akan ada gap-gap itu ya. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu, mereka nanti 10 tahun yang akan datang kira-kira mau dapat apa kan gitu ya dari kita. Nah, inilah pentingnya mengelola hubungan antar generasi juga Bapak dan Ibu dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan sumber daya alam. Nah, tahun 1987 Bapak dan Ibu, karena tadi kami diminta bicara tentang upaya-upaya untuk pengelolaan lingkungan dan juga pembangunan berkelanjutan. Ini kita bicara tentang sustainability sekarang, karena tadi saya sudah mancing lewat apa yang akan cucu Bapak dan Ibu dapatkan di kemudian hari. Kita bicara sustainability ya Pak sekarang ya. Tahun 1987, World Commission on Environment and Development yang dikenal sebagai Brundtland Commission itu menerbitkan buku yang berjudul Our Common Future. Nah, di situ ada kata-kata yang mungkin di saat itu tuh mulai mencuat. Kalau sekarang tiap hari kita ngomong sustainability, tapi sebenarnya apa sih ya definisinya gitu atau maknanya ya. Jadi menurut si commission itu tadi, definisi dari sustainability itu adalah meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Jadi pembangunan berkelanjutan atau sustainable development ini harus selalu berpikir tentang kepentingan anak cucu kita. Kepentingan bukan yang generasi sekarang saja, bukan generasi saya saja, tapi harus selalu berpikir tentang generasi yang akan datang. Makanya kalau orang-orang yang pro lingkungan itu selalu punya prinsip bahwa saya atau kami yang ada sekarang ini sebenarnya bukanlah mewariskan ke generasi, tapi kami ini yang cuma minjem gitu. Karena yang punya adalah sebenarnya itu mereka. Karena kalau kita berpikir, oh ya ini milik saya, nanti saya akan teruskan, itu akan berbeda gitu ya. Tapi kalau kita meminjam, kita punya kewajiban, kita merasa punya kewajiban yang lebih untuk menyerahkan ya kepada generasi yang akan datang. Jadi sustainable development itu memerlukan pendekatan terintegrasi yang mempertimbangkan concern lingkungan sejalan dengan pembangunan ekonomi. Nah Bapak dan Ibu, Indonesia itu sudah bersama-sama dengan 140 negara berkembang lainnya punya komitmen begitu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan ini. Ada 17 goals ya Bapak dan Ibu dari SDGs yang akan mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan serta memastikan terpenuhinya kebutuhan generasi yang akan datang. Nah, tadi yang visi Indonesia Emas ini Bapak dan Ibu, saya nggak tahu apakah di dalam salah satu tema diskusi pada saat konsultasi sinodal ini juga disinggung-singgung tentang itu, dan jika ya saya rasa akan sangat ini. Saya nggak tahu apakah ada narasumber yang dari pemuda juga ya. Nah, mungkin
Kalau belum kapan-kapan bisa diajak, atau di dalam kegiatan Bapak dan Ibu di GPIB, saya lihat saya dengar dari Pak Alex ada semacam segmentasi gitu ya Pak ya. Ada kategorisasi, ada yang kategorial ya. Ada dari anak-anak, remaja, teruna, pemuda, dewasa, ya, perempuan, kaum bapak, lansia. Nah, gitu ya. Jadi jangan cuma lansianya aja ya yang diajak ngobrol gitu ya. Saya rasa yang anak-anaknya juga perlu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang SDGs, tentang pembangunan berkelanjutan, tentang sustainability, itu sudah sangat jelas bahwa itu artinya kita berpikir, bicara, dan bertindak untuk kelangsungan hidup generasi kita yang akan datang. Jadi nggak cuma mikir generasi yang sekarang. Nah, sekarang kita harus mikir legasi kita kira-kira apa ya buat anak cucu kita, buat generasi yang akan datang ya. Nah, Bapak dan Ibu, di bagian berikutnya, mungkin saya akan berdiri ini. Di bagian berikutnya ini saya mungkin akan sedikit cerita, mungkin ya nggak sedikit ya, banyak ya, tentang apa yang dilakukan oleh Indonesia ya, khususnya melalui KLHK. Nah, sebelum ke sana Bapak dan Ibu, saya ingin membawa Bapak Ibu ke satu hal yang menurut saya setiap warga negara Indonesia itu harus tahu, yaitu amanat konstitusi kita. Bapak dan Ibu, di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28H, ayat 1. Ini yang sering banget saya juga pakai Pak, selain ayat di Alkitab ya Pak. Yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan juga ada satu lagi selain pasal 28H, itu pasal 33 ayat 3 yang bunyinya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, Bapak dan Ibu, dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, upaya mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan, ini merupakan bentuk konkret dari pelayanan publik yang dilakukan oleh negara. Nah, dari dasar itulah Bapak dan Ibu, kami di KLHK merumuskan kebijakan, melaksanakan dan juga melakukan berbagai corrective actions, terobosan pembaharuan yang tertib sesuai dengan kebijakan dasar dan kebijakan operasional yang tentu saja akan saling menguatkan karena terkait satu dengan yang lain. Nah, Bapak dan Ibu, kami itu juga sangat peduli dengan TPP ya, Sustainable Development Goals. Jadi Bapak dan Ibu, di kementerian lembaga itu tiap tahun direview oleh Bappenas Pak. Di Bappenas itu kan ada sekretariat TPB ya, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan bahkan dilombakan gitu. Jadi kami tiap tahun itu harus melakukan review terhadap keterkaitan antara 17 goals SDGs dengan program-program di kementerian kami masing-masing. Nah, ini akan berbeda-beda. Nah, kami di KLHK nanti saya akan ceritakan apa saja sih yang dilakukan oleh KLHK gitu ya, mungkin bisa menjadi bahan inspirasi bagi Bapak dan Ibu semuanya. Ya, Bapak dan Ibu, selaras dengan komitmen nasional terhadap SDGs tadi, implementasi pembangunan LHK ini berkontribusi dalam memberikan ruang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, khususnya infrastruktur, pangan, dan energi secara berkelanjutan. Bapak dan Ibu, kami ini mengelola hutan ya, yang luasnya 121 juta hektar, ini 62% kurang lebih dari luas daratan Indonesia. Ya, memang luas Pak, tapi juga tidak mudah. Banyak sekali challenge-nya ya Bapak dan Ibu ya.
ini penting banget Bapak dan Ibu, kita bicara tadi our land, our future, karena dari hutan itulah ada ada sumber daya, ada produksi yang memungkinkan bergulirnya sektor-sektor atau sentra ekonomi yang mampu menumbuhkan dunia usaha, bahkan juga menyerap tenaga kerja, mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Jadi Bapak dan Ibu, hutan itu enggak hanya untuk produksi ya yang kami kelola, maksudnya yang diatur atau di govern melalui aturannya yang diterbitkan oleh KLHK itu tidak hanya untuk produksi tapi juga untuk kepentingan-kepentingan lain. Pak dan Ibu, kalau bicara rencana pembangunan, saat ini kita ini sedang di periode terakhir yang namanya rencana pembangunan jangka panjang ya, 2004 sampai dengan 2024. Nah, kita sudah melaksanakan, kita sudah mereview apa saja yang sudah dicapai di dalam pencapaian sumber SDGs tadi ya. Dan ini yang akan menjadi jembatan nanti Bapak Ibu untuk kita menuju ke Indonesia Emas 2045. Bicara tentang SDGs atau Sustainable Development Goal, mungkin ada Bapak Ibu yang tahu tagline-nya atau semboyannya SDGs itu apa? Ini penting ya untuk diketahui ini Bapak dan Ibu dari gereja ya, karena menurut saya akan menjadi dasar untuk Bapak Ibu bekerja juga. Ada yang tahu Bapak dan Ibu SDGs itu atau TPB itu slogannya apa ya? Enggak ada yang tahu ya Pak Ibu ya? Bagus sekali. Ini terkait dengan inklusivitas dan gereja menurut saya juga harus inklusif. Saya dengar dari sana, pasti sudah sempat melihat ya. No one left behind. Iya. No one left behind. Tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal. Ini merupakan prinsip inklusivitas ya yang ada di SDGs Bapak dan Ibu. Nah, dengan sejalan dengan prinsip no one left behind itu Bapak dan Ibu, maka kami KLHK selalu mengajak semua orang, semua stakeholders untuk menginspirasi para pihak agar semakin care dan respect terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kehutanan melalui berbagai instrumen supaya kelestarian manfaat itu bisa terus dinikmati oleh publik. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Mungkin karena kalau TPB itu kan atau SDGs itu kan ada 17 banyak ya Bapak dan Ibu. Tadi saya bicara bahwa setiap kementerian lembaga itu pasti punya program-program yang terkait dengan 17 goals itu. Nah, kalau di KLHK kira-kira apa saja gitu ya. Tadi kan judul yang diberikan kepada kami itu upaya-upaya yang sedang dan akan terus dilakukan untuk menjaga lingkungan dan sustainability dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini banyak sekali Bapak dan Ibu. Mungkin saya tidak bisa menceritakan semuanya secara lengkap ya Bapak dan Ibu. Salah satunya tadi disampaikan oleh Bapak juga ada program perhutanan sosial. Nah, Bu Hening ini juga salah satu yang di masa lalu pernah ya terlibat sebagai pendamping. Nanti mungkin juga bisa cerita ya. Kemudian ada pengembangan kelompok tani hutan mandiri. Kemudian peningkatan kapasitas penyuluh, pembinaan desa penyangga kawasan konservasi, agroforestry. Kemudian ada, oh iya, padahal saya mau jalan-jalan Pak. Enggak apa-apa Pak, karena 2 jam jadi panitia sangat pengertian ya. Jadi saya disediakan alat bersandar. Terima kasih, tapi mohon jangan bosan kalau lihat saya terus ya Pak. Ini ada pengelolaan limbah dan sampah B3
ini ada limbah medis, kemudian restorasi ekosistem. Ada lagi yang kaitannya dengan tadi ya, lintas generasi. Itu ada kami punya sekolah menengah kejuruan kehutanan. Kami juga membina sekolah adiwiyata, ya. Kemudian kami juga ada program-program perencanaan dan penganggaran responsif gender, jadi kami juga bekerja di isu gender. Kemudian pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, rehabilitasi lahan kritis di area das, kemudian peningkatan tutupan lahan. Peningkatan tutupan lahan itu kaitannya dengan tanam menanam, Bapak dan Ibu. Kemudian rehabilitasi daerah tangkapan air. Kemudian pengusahaan hutan produksi mungkin tidak terlalu terkait dengan Bapak dan Ibu ya. Kemudian tadi perhutanan sosial sudah, tapi ada peningkatan kualitas pendamping masyarakat, koperasi dan kelompok tani hutan. Ini mungkin sesuatu yang bisa dirintis. Pengolahan sampah di perkotaan, pengendalian pencemaran udara, penyediaan bibit untuk penghijauan, kita juga ada. Kemudian pengolahan taman nasional, kemudian pengendalian pencemaran, pengendalian sampah plastik, ya, pengolahan hutan konservasi dan lain sebagainya ya. Tapi tadi yang saya sebutkan mungkin program-program atau kegiatan yang agak lebih dekat lah gitu dengan Bapak. Karena kalau saya sebutkan yang lain-lain kayaknya agak jauh gitu ya. Tapi mungkin itu yang nanti akan bisa dieksplor di kesempatan berikutnya gitu Pak, supaya Bapak dan Ibu dari GPIB ini bisa menemukan tempat yang pas untuk berkolaborasi. Jadi buktinya apa sih Bapak dan Ibu bahwa Indonesia ini sudah melakukan upaya pelestarian lingkungan dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Ya, salah satu contohnya mungkin saya sebutkan ya Bapak dan Ibu ya. Pengurangan emisi GRK yang ini capaiannya itu terus membaik dan terus membaik. Ini mungkin salah satu contohnya. Ya, pada kurun waktu 2020 sampai 2022 terjadi pengurangan emisi yang signifikan dan menjadi relatif stabil, yaitu di atas 40% jika dibandingkan dengan business as usual. Kemudian data tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian pengurangan emisi GRK nasional itu sebesar 876 ton CO2 ekuivalen atau 41,6% terhadap nilai business as usual di tahun yang sama. Nah, itu salah satu ini. Tapi mungkin buat Bapak dan Ibu, wah kurang menarik nih, apalagi ya yang kira-kira lebih mudah dipahami gitu. Capaian penurunan luasan kebakaran hutan dan lahan. Nah, itu merupakan suatu fakta yang saya rasa penting untuk Bapak dan Ibu tahu ya, sebagai warga Indonesia khususnya dari gereja, bahwa itulah yang kemudian membuat pengelolaan hutan di Indonesia itu lebih baik. Dan masih banyak lagi Bapak dan Ibu ya capaian pengurangan emisi GRK di sektor energi misalnya gitu ya. Kemudian upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan lain-lain. Mungkin ada juga capaian terkait dengan perhutanan sosial gitu ya. Saya rasa sudah semakin banyak gitu ya akses yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, pada kelompok masyarakat, termasuk juga pendampingannya yang ini mungkin nanti juga bisa menjadi salah satu bahan yang Bapak Ibu bisa eksplor. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa berbagai upaya yang tadi saya sebutkan banyak sekali itu sebenarnya bukan hanya tugasnya pemerintah. Nah, oleh karena itu sebabnya saya senang karena diundang di sini, karena saya bisa menggait mitra-mitra baru ya Pak ya, yang mungkin agak berbeda karena biasanya yang di engage itu kan peneliti gitu ya, akademisi, perguruan tinggi itu kan orang-orang ilmiah gitu.
Kemudian swasta udah biasa Pak, karena di teman-teman swasta itu juga ada kewajiban loh Bapak dan Ibu untuk menjaga lingkungan gitu ya. Kemudian yang menarik dari kalau saya bicara dengan Bapak Ibu dari kalangan gereja atau pemuka agama itu menurut saya punya apa ya? Punya kelebihan gitu Bapak dan Ibu. Punya kelebihannya karena apa? Enggak semua orang itu kan akan bicara atau bisa atau mampu ya. Karena hamba-hamba Tuhan itu kan sudah diberi di-equip sedemikian rupa untuk bicara mengenai keimanan ya, mengenai kerohanian. Tapi kalau akademisi kan belum tentu, Pak. Kalau pengusaha kan belum tentu gitu ya. Nah, saya jadi ingat teman saya pada saat bicara tentang bencana alam karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Sampai akhirnya kami KLHK itu bekerja sama dengan MUI, Pak. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa membakar hutan dan lahan itu haram. Kenapa? Karena teman-teman udah gini, manusia itu kalau diatur dengan aturan yang dibikin oleh manusia itu enggak ada takutnya kayaknya gitu ya. Tapi begitu diancam, tanda kutip diancam dengan dibilang bahwa itu dosa, yang ngomong itu kaum ulama, nah itu baru rada takut gitu Pak. Jadi gitu. Jadi kalau sama aturan-aturan enggak ini gitu Pak. Jadi begitu itu masuk dalam ranah kerohanian atau keimanan, apalagi dikaitkan dengan dosa, nah itu mungkin baru. Nah mungkin manusia-manusia zaman sekarang harus seperti itu Pak, harus sering seperti itu. Nah Bapak dan Ibu, pemerintah itu nggak bisa bekerja sendiri ya, jadi sangat diharapkan kerjasama, kerja bareng, kolaborasi yang sifatnya itu multi pihak, nggak cuma 2 atau bahkan 3, tapi bahkan kadang-kadang lebih dari itu. Makanya kita mengenal istilah pentahelix ya. Dan pemerintah sangat menghargai Bapak dan Ibu, kerja keras Bapak dan Ibu, upaya Bapak dan Ibu semuanya, termasuk Bapak Ibu dari GPIB yang sudah sangat luar biasa. Ada berapa Pak? 300-an lebih, 346 di seluruh Indonesia yang menurut kami itu sangat potensial sekali. Saya tadi pagi bilang ke Pak Alex, Pak, kalau dengan cerita Bapak, GPIB itu kalau di dunia perbankan itu ibaratnya Bank BRI ya. Ya, Bapak dan Ibu tahu ya, ketawa tuh pasti tahu gitu bedanya Bank BRI sama Bank BCA. Kalau BCA ya gitu. High class, terus di tingkat tinggi gitu level gitu. Kalau BRI itu sampai ke kota kecil di Pulang Pisau itu aja zaman saya masih kecil sudah ada. Seruyan itu udah ada. Artinya itu nilai plus Bapak Ibu dari suatu GPIB menurut saya. Karena apa? Daya jangkaunya itu bisa lebih jauh. Yang saya rasa bisa berkolaborasi pemerintah untuk saling mengisi ini Pak, memerankan itu tadi daya jangkau yang jauh itu untuk membantu pemerintah ya, melalui program-program yang tadi saya sebutkan. Ada juga kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, ya, aktivis-aktivis, dunia usaha, kemudian tokoh perempuan, bahkan di dalam gereja juga ada ya, komunitas perempuan, generasi muda, jurnalis. Ini Pak, ini juga sangat penting perannya untuk membantu program-program pemerintah di dalam rangka perlindungan lingkungan. Nah ini kerja-kerja kolaboratif ini Pak, ini yang nextnya nih ya Pak ya, yang nanti saya harapkan dari beberapa narasumber yang sudah hadir, Bapak dan Ibu bisa eksplor lebih lanjut. Misalnya contohnya nanti dari Bu Hening, dari Muhammadiyah, kami mendengar nih Bu, oh ternyata keren banget itu di tempatnya Ibu di Muhammadiyah gitu ya. Kita nanti saling belajar aja Pak, apa ya, kisah suksesnya itu rahasianya apa gitu ya, rahasianya apa. Saya rasa dari agama manapun ya, dari denominasi apapun,
sebenarnya kan sama dalam artian dalam konteks lingkungan ini ya, karena kita percaya bahwa kita hidup di planet yang sama. Jadi segala daya dan upaya saya rasa itu bisa dilakukan Bapak dan Ibu, dan kerja-kerja kolaboratif yang inovatif itu yang harus kita selalu dorong. Nah Bapak dan Ibu, salah satu contohnya ini ya, kemarin tanggal 5 Juni Ibu Menteri itu menganugerahkan penghargaan yang namanya Kalpataru. Saya bawa bukunya, ini Kalpataru itu diberikan kepada orang-orang, kemarin 10 ya, yang disebut sebagai pahlawan lingkungan. Itu ada kategori perintis, pengabdi, penyelamat, dan pembina lingkungan. Yang dinilai apanya Bapak dan Ibu? Yang dinilai itu dedikasinya dan konsistensinya dalam menjaga dan melakukan penyelamatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga dari dedikasi itu mereka bisa menjadi atau patut dijadikan contoh teladan bagi yang lain. Nah, kaitannya sama gereja apa? Saya hanya terpikir Bapak Ibu, ini salah satu contoh, mungkin Bapak dan Ibu dari gereja ini bisa menjadi semacam fasilitator gitu ya. Tidak tahu apakah di Muhammadiyah juga salah satunya dilakukan seperti itu, menjadi fasilitator untuk membentuk atau mendorong munculnya champion-champion baru di lapangan gitu ya. Karena Bapak Ibu kan menurut saya tidak pada tempatnya untuk bicara di level yang ini ya, kebijakan itu kan sudah ada yang ngurusin gitu. Jadi Bapak dan Ibu ini punya peluang yang sangat besar untuk menumbuhkan embrio-embrio baru orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat yang meskipun itu ada di tingkat grassroots, itu bisa menjadi contoh buat yang lain, dan nanti itu akan bisa bereplikasi. Banyak Pak, nanti kalau ini saya bisa carikan PDF-nya ya, bisa kita share, apakah itu perintis, pengabdi, penyelamat, dan pembina lingkungan. Dan sebenarnya dari pengalaman Kalpataru beberapa tahun tuh ada juga Pak contoh-contoh pendeta atau romo atau pastor yang sudah dapat, saya nggak hafal Pak, kalau nggak salah pernah ada dari Toraja, NTT juga ada yang di film itu ya. Ya, film apa itu Bu? Yang Nicholas Saputra itu loh, filmnya judulnya Semesta. Ya, itu Bapak dan Ibu kalau belum pernah menonton bisa nonton bareng. Film Semesta itu sangat menginspirasi karena di dalamnya tuh message-nya bagaimana kolaborasi antar umat beragama salah satunya itu bisa menjadi satu kekuatan besar di dalam penyelamatan lingkungan. Ada juga romo siapa gitu, pastor siapa itu dari NTT, ada kemudian dari Toraja juga seperti itu. Nah itu bisa didorong lebih banyak yang seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Dari situ Bapak dan Ibu, peran gereja dan umat Tuhan menurut hemat kami, ini antara lain bisa menjadi pendorong transformasi sikap dan perilaku yang bagaimana? Yang sadar akan kelestarian lingkungan. Jadi menjadi pendorong untuk terjadinya transformasi sikap dan perilaku. Nah, karena apa? Sebenarnya kan kerusakan lingkungan, kemudian terjadinya tragedy of the commons itu kan kalau kita gali, penyebab utamanya itu adalah sikap perilaku. Sikap perilaku manusia yang kalau kita kembali ke Alkitab ada ya Bapak dan Ibu ya, awal mulanya kejatuhan manusia karena apa? Karena keserakahan kan Pak? Karena keinginan yang melebihi kebutuhannya kan kayak gitu. Itulah yang terjadi sehingga kembali ke paradigma itu saya rasa peran gereja itu sangat vital untuk menjadi pendorong terjadinya transformasi sikap dan perilaku. Bapak dan Ibu, di kami, di KLHK, di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM itu ada satu unit kerja namanya Pusat Pelatihan Masyarakat dan Generasi Lingkungan. Itu Bapak dan Ibu nanti mungkin bisa ajak ngobrol juga untuk mencari kira-kira program-program apakah itu pelatihan atau awareness raising apa yang bisa
kerja bareng gitu ya. Nanti bisa saya bantu juga seperti itu. Nah, kemudian hal lainnya yang bisa kami sampaikan di KLHK itu ada satu tim yang dibentuk oleh Pak Sekjen dengan SK Pak Sekjen, namanya Tim Pembinaan dan Pelayanan Kerohanian Kristiani KLHK, disingkatnya TP2KK. Saya kebetulan ditugasi untuk menjadi ketua tim tersebut. Ini menjadi simpul Bapak dan Ibu, mungkin menjadi salah satu simpul yang tepat untuk menjembatani Bapak Ibu kalau mau kerjasama dengan kami ya di KLHK gitu ya. Nah di situ di TP2KK itu di tim pembinaan dan pelayanan kerohanian Kristiani itu ada beberapa bidang, ada 7 bidang dari mulai kesekretariatan, kemudian yang sifatnya itu mungkin lebih cocok untuk Bapak dan Ibu itu ada tim edukasi, literasi dan komunikasi antar generasi. Ya, itu kayaknya cocok nih kalau dikolaborasikan dengan Bapak dan Ibu di GPIB gitu ya. Kalau yang lain tuh ada bidang diakonia biasa ya, bidang pujian penyembahan, kemudian ada bidang dana gitu. Tapi yang secara substantif nyambung banget sama Bapak dan Ibu itu Pak. Bidang literasi, edukasi, literasi dan komunikasi antar generasi. Saya waktu bikin konsep SK-nya saya sengaja mencantumkan yang komunikasi antar generasi Pak. Karena kalau komunikasi, edukasi itu sudah biasa itu. Kenapa saya kekeh mencantumkan komunikasi lintas generasi? Karena saya berpikir Pak, bahwa pembinaan dan pelayanan kita dalam konteks kerohanian Kristiani itu nggak bisa untuk satu generasi tok. Dan itu terjadi pada saat kami beberapa tahun yang lalu sesepuh kami itu melakukan itu ya kegiatan pembinaan. Begitu beliau-beliaunya purna tugas Pak, selesai Pak. Ya kan, habis itu ya. Itu baru di kami di KLHK. Bagaimana itu kalau diterapkan dalam konteks yang lebih luas, negara dan bangsa Indonesia dan bahkan dunia gitu ya. Nggak bisa Pak kita kalau segenerasi aja. Sehingga saya menanyakan ini penting banget kita bicara komunikasi lintas generasi supaya orang nggak mikir generasinya sendiri saja gitu ya. Kelangsungan hidup pelayanan kita itu harus lintas generasi. Dan itu Pak di situ ada beberapa ide dari teman-teman yang kemarin saya tangkap ya. Ada pelatihan-pelatihan kayak gitu Pak. Kemudian apalagi ya kemarin ya, ada beberapa banyak lah idenya teman-teman itu Pak. Kemudian ada kita semacam bakti, kalau bakti sosial kita sudah biasa ya, ini bakti alam namanya Pak. Bakti alam, saya bilang ke teman-teman karena pendanaan itu adalah isu, kami nggak punya dana dari APBN, saya mengencourage teman-teman saya itu untuk melakukan sesuatu yang real, yang konkret, tapi murah meriah lah gampangannya gitu ya. Kalau bisa mendatangkan uang gitu ya. Dan tanpa meninggalkan atau melupakan esensi dari pelayanan itu sendiri. Jadi pelayanan yang kami maksud itu ada 2 Pak. Karena saya kami berpedoman pada tanda salib Pak. Pelayanan itu harus ke atas dan juga ke samping. Vertikal dan horizontal. Nah yang vertikal kami memaknai atau menerjemahkan pelayanan itu tidak hanya kepada sesama manusia ya, kita sering bakti sosial itu kan, tapi juga kepada makhluk hidup di sekitar kita, lingkungan kita ya, mau tanaman, satwa liar itu semuanya adalah sesama kita sebenarnya. Itu yang kami maknai Pak kalau di KLHK pelayanannya ya, jadi vertikal dan horizontalnya itu jalan gitu. Nah, teman-teman punya inisiatif Bakti Alam namanya Pak. Bakti Alam itu adalah aktualisasi ya sebenarnya ya. Artikulasi dan aktualisasi ketika teman-teman belajar tentang pemahaman Alkitab, lalu mereka menerapkan itu ke alam. Ya, harapannya seperti itu. Contohnya misalnya teman-teman melakukan gerakan bersih-bersih sampah. Tuh, itu beberapa kali dilakukan Pak.
Terus ada penanaman pohon, itu juga sudah sering dilakukan. Kemudian teman-teman melakukan transplantasi terumbu karang. Nah, itu juga menarik gitu dan banyak lagi. Dan memang selama ini teman-teman baru melakukannya kecil-kecilan antar mereka sendiri. Nah, ini yang saya dapat ide setelah saya kenalan dengan Bapak Ibu dari GPIB, mungkin suatu saat kita bisa kerja bareng. Gitu ya. Saya rasa nggak perlu harus banyak biaya ya Pak ya. Kita semangatnya adalah pelayanan kepada Tuhan dan kepada alam. Saya rasa itu bisa juga Pak, nanti kita bisa koordinasi untuk melakukan kegiatan bareng. Nah, beberapa waktu lalu saya juga ingat Pak, suatu ketika kami itu melakukan bakti alam di daerah sekitar Sukabumi gitu ya. Nah, nggak sengaja pada saat kami komunikasi dengan Romo yang pelayanan di sana, Romo Julius, beliau kita Pak, besok itu saya bisanya sampai jam segini karena akan ada rombongan dari gereja Santo Paulus atau mana gitu loh, yang mau latihan kur di sana. Nah, kita nggak rencana Pak, begitu rombongan jemaat yang mau latihan kur itu datang, lihat kami, itu lagi ngapain gitu, lagi nanam pohon, malah jadi ikutan Pak. Dan itu menjadi awal yang bagus karena kemudian mereka ingin lagi seperti itu. Kemudian juga pernah ke BNN. Nah, BNN itu juga ini. Nah, kami punya ide juga kalau kita menanam pohon, mungkin itu bisa menjadi sarana untuk bagian dari upaya rehabilitasi teman-teman di sana. Nah, itu. Kemudian kemarin juga ada teman-teman itu bakti sosial ke suatu yayasannya bukan yayasan Kristen Pak, yang merawat teman-teman ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya, nah teman-teman langsung berpikir, gimana ya kalau kapan-kapan teman-teman ini kita ajak ke alam, bisa nanam, bisa melakukan namanya kalau di Jepang tuh sekarang lagi ngetop forest bathing Pak. Forest bathing mandi hutan, bukan mandi di hutan ya, tapi kayak terapi gitu Pak, di hutan. Jadi mendekatkan diri ke alam, dan kalau orang-orang Jepang percaya itu bisa menjadi sesuatu yang paling enggak refreshment ya untuk jiwanya. Nah itu juga bisa menjadi bagian dari terapi. Nah itu juga mungkin bisa jadi ide ya. Nanti kalau saya yakin kalau kami nanti ngobrol sama Bapak Ibu yang dari seluruh Indonesia ini pasti akan banyak sekali ide. Nah itu mungkin Bapak dan Ibu, dan oh ya satu lagi yang tadi pagi kami bicarakan, beberapa waktu yang lalu Ibu Menteri itu menugaskan beberapa dari kami untuk melakukan penyadartahuan gitu ya kepada stakeholders, kepada masyarakat, tapi dengan pendekatan agama. Nah wujudnya adalah kami waktu itu dari 5 agama diminta untuk masing-masing menyiapkan khotbah, naskah khotbah, tapi temanya tema lingkungan hidup. Ya, jadi ada 5 agama kan. Saya kebetulan masuk yang ngurusin untuk agama Kristen dan Katolik, dan waktu itu karena waktunya mepet, nggak terlalu banyak, dan waduh kalau saya harus nulis kayaknya saya nggak punya waktu. Akhirnya kami berinisiatif bikin lomba menulis eko khotbah, dan jadilah buku Bapak dan Ibu. Nah sayang saya tidak bisa membawa buku di sini ya, tapi nanti kalau Bapak Ibu berkenan bisa mendapatkan kopi PDF-nya, soft copy-nya ke saya. Itu bahkan agama lain pun juga ada gitu ya. Ada yang eko khotbah untuk Kristen dan Katolik itu merupakan hasil seleksi dari naskah-naskah yang ditulis, dan yang nulis itu waktu itu kami lombakan bukan pendeta. Mohon maaf, karena kalau pendeta pasti menang kali ya. Enggak juga ya Pak ya. Tapi memang waktu itu supaya adil gitu ya Pak ya. Kami waktu bikin lomba
pokoknya nggak boleh pendeta ikut gitu ya, karena pasti kalau dari sisi alkitabiahnya jauh lebih bagus gitu ya. Jadi itu penulisnya adalah orang-orang awam, umat biasa Pak. Dan surprise ya Pak ya, saya waktu membaca itu saya jadi belajar itu, saya itu kan orang yang tidak alkitabiah. Tapi saya jadi belajar Pak, jadi terbuka mata gitu ya. Apa sih sebenarnya misteri dari teori penciptaan itu kalau dikaitkan dengan penyelamatan lingkungan dan sebagainya. Itu menarik sekali. Nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan soft copy-nya kalau memang berkenan bisa kontak saya. Nah tadi juga saya ngobrol sama Bu Hening, wah ini juga ada Mbak, PP Muhammadiyah juga bikin apa judulnya saya lupa tapi mirip-mirip seperti itu juga jadi bahan referensi yang bagus ya. Siapa tahu kita bisa kolaborasi tiga pihak nih Pak. Saya rasa bagus ya, kita dengan PP Muhammadiyah dan juga dengan Bapak Ibu GPIB. Kita bentuknya apa nanti kita bisa explore gitu ya. Ya mungkin itu Bapak Ibu, dan sebelum menutup, Bapak Ibu, Indonesia ini negara yang luar biasa kayanya ya, gemah ripah lonjinawi. Lagunya Kos Plus itu katanya apa? Tongkat dan batu jadi tanaman. Sekarang masihkah seperti itu? Kita nanti akan lihat ya. Kita bersyukur bahwa Indonesia ini dilimpahi anugerah sumber daya alam yang luar biasa. Namun demikian, Bapak dan Ibu, Indonesia ini juga salah satu negara kepulauan yang sangat rentan terhadap bahaya bencana hidrometeorologis, dan dampak-dampak perubahan iklim. Kalau mau cari buktinya sudah banyak banget Pak. Mungkin di depan mata dari koran atau bahkan Bapak Ibu ada yang pernah ngalamin ya bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Kita juga Indonesia ini negara yang dikaruniai dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Jadi tantangannya itu berlipat ganda Pak. Sudah penduduknya besar dan itu pasti akan saling terkait ya. Tadi Bapak ingat yang saya ceritakan tentang tragedy of the commons tadi itu. Bahayanya atau ancamannya itu akan berlipat ganda. Ya. Sehingga kita saya rasa tidak ada waktu lagi untuk terlalu banyak bicara karena berbagai upaya itu harus segera kita lakukan. Dan kalau kami sendiri yang melakukan rasanya tidak sanggup ya Bapak dan Ibu. Jadi kami akan merangkul semua pihak, semua komponen masyarakat yang ada di negara ini, di bangsa ini untuk join dengan kami dalam melaksanakan upaya pelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Saya rasa itu Pak yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu setengah jam rasanya ya Pak ya. Nanti monggo kalau Bapak Ibu ingin urun rembuk atau punya informasi ya dari kegiatan Bapak Ibu yang secara konkret nanti bisa dipertimbangkan untuk masuk dalam upaya-upaya kolaborasi kita, saya rasa itu akan sangat baik lagi karena kita semuanya saya rasa ingin bersama-sama melayani untuk kemuliaan Tuhan dan memberikan manfaat yang nyata bagi bangsa, negara dan masyarakat Indonesia. Usia saya sekarang Pak setengah abad lebih, saya sekarang udah mulai bertanya gitu ya. Saya nggak tahu kan entah kapan kontrak saya itu habis gitu ya. Jadi kontrak di dunia Mas. Kontrak rumah sudah lunas Pak. Kontrak di dunia ini akan habis. Jadi buat saya pribadi waktunya saya untuk berpikir apa ya yang bisa saya kontribusikan gitu ya. Tadi juga ngobrol sama Bapak dan Ibu gitu ya, kalau Bapak anggota majelis yang sangat aktif, kemudian Bapak Ibu pendeta jelas gitu ya. Terus saya ngapain ya Pak gitu ya. Mungkin ladang saya melalui TP2KK KLHK tadi, Tim Pembinaan dan Pelayanan Keranan Kristiani, ini menjadi salah satu kesempatan bagi saya selama saya masih hidup gitu ya untuk pelayanan buat Tuhan. Mungkin bukan langsung di gereja ya, karena TP2KK itu kan bukan gereja, tapi wadah umat Kristiani, baik itu Katolik maupun Kristen di KLHK
untuk bersama-sama saling asah asih asuh dan melayani. Oh ya, sebenarnya kalau ada yang bisa saya sorotkan bagus, tapi saya ingin cerita tentang logo. Logonya sayangnya saya nggak bisa ini kan. Kami baru bikin logo Pak kemarin. Nah, hasil utak-atik diskusi. Logonya itu gambar salib, terus dikelilingi gambar hati begitu ya, heart itu. Kemudian ada orang di tengahnya, tangannya ke atas 2. Terus satu tangannya itu berupa jari-jari yang begini. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan kira-kira maknanya apa ya? Nah, maknanya adalah kami ingin saling asah asih asuh membina, kami ingin melayani Tuhan, kami ingin melayani sesama manusia, kami ingin melayani alam, dan kami ingin merangkul semua pihak ya, yang satu visi dan misi dalam pelayanan ini, dan kami ingin berbuat sesuatu untuk alam. Itu di tengahnya ada gambar pohon soalnya Pak, itu tambahan dari teman saya. Tadinya nggak ada gambar pohon, terus dia gini, Bu, kita akan di KLHK. Terus apa ya yang kira-kira ada tanda bahwa kita tuh di KLHK gitu. Kasih pohon itu. Pohonnya enggak besar Pak, tapi tunas. Kenapa tunas? Karena tunas itu bahkan bisa tumbuh kalau kita pupuk gitu. Dan tangan yang merangkul, saya rasa maknanya adalah kami ingin merangkul secara internal teman-teman umat Kristiani di KLHK, tapi juga merangkul semua pihak. Tapi dengan satu syarat, yang satu visi dan misi ya, sehingga kita bersama-sama bisa berbuat untuk bangsa dan negara ini. Saya rasa itu Bapak Moderator, ya, our land is our future. Ya, no land ya no future gitu ya. Mari kita restore bersama alam ini. Kami mengajak semua pihak untuk terlibat aktif di dalam pelayanan kita kepada Tuhan dan kepada sesama dan juga kepada alam yang kita cinta ini. Makasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Pantun boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Pagi-pagi ke lapangan gazebo. Cakep. Di sana kita mau olahraga. Cius. Bumi kita hanya satu. Ayo kita jaga. Luar biasa. Kita berikan aplaus. Kita kembali berikan aplaus untuk apa yang disampaikan keynote speech kita, Bu Novia. Kita masih punya waktu 31 menit. Ya memang kalau kebiasaan keynote speech itu tidak ada diskusi. Tetapi hasil bincang saya dengan beliau membuka untuk beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya saya informasikan kepada Ibu Novia, para pendeta, unit misioner yang ada di GPIB itu, terutama yang berada di perbatasan, ada pos Pelkes yang berbatasan dengan hutan, terutama di Riau sini. Peristiwa kebakaran hutan yang masih di Riau itu di jemaat-jemaat GPIB. Nah, kalau Ibu menyampaikan tadi edukasi, itu sudah kami siapkan seperti apa edukasi. Nah, teman-teman pendeta ataupun jemaat atau unit misioner yang ada di sekitar lingkup kerusakan alam ini butuh petunjuk praktis. Apa yang Bu sampaikan tadi berkisar bagaimana kebijakan green policing, kemudian kebijakan-kebijakan lain dari Kementerian LH. Tetapi yang kami diskusikan tadi, rekan-rekan jemaat yang sampai ke pelosok itu butuh petunjuk praktis, karena kami tidak dibekali dengan petunjuk bagaimana edukasi kepada jemaat, akhirnya kepada masyarakat sekitar. Nah tadi pemulihan lingkungan adalah kunci karena ada degradasi alam yang sangat masif. Artinya kita perlu melakukan upaya masif untuk keberlangsungan kehidupan alam semesta ini. Nah Bapak Ibu dipersilakan, saya buka diskusi untuk 3 penanya. Silakan sebutkan nama, asal gereja, dan pertanyaannya apa. Silakan Pak, siapa? Pertama, 1, kedua, 2, 3. Ya, 4 ini.
Ya satu sesi aja ya kita buka. 1, 2, 3, 4. Baik, 4. Sebutkan nama dari gereja mana. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Ibu Novia yang sudah memaparkan idenya dan juga pengalamannya Bu. Matur nuwun sangat untuk itu. Nama saya Mansun Sinambela dari GPIB Kinasi Serua Ciputat. Saya tadi menangkap satu hal yang menarik bahwa masalah ekologi, lingkungan hidup ini menjadi masalah moral bersama. Karena menyangkut hidup mati kita, baik kita maupun nanti terlebih generasi yang akan datang. Terus saya juga menangkap bahwa Kementerian Lingkungan Hidup lebih kepada kebijakan. Kebetulan di gereja kami sudah membuat 13 lubang biofori. Satu lubang biofori itu 1 meter dengan diameter 4 inch. Dan beberapa lubang sudah kami masuki dengan daun-daun yang kami cincang secara manual. Kami masukkan ke dalam biofori itu. Dalam tempo 2 bulan ke depan, Juli nanti akan kami panen. Dan juga kami membuat tong sampah warna hijau, warna merah, warna kuning. Organik, non-organik maupun B3 atau kimia. Sampah kita pilah dan kita tulus untuk melakukan itu. Tapi menjadi pertanyaan adalah ketika kita pilah, kita buang, itu tidak terpilah. Padahal kita kan tadi sama-sama bekerja. Ini terus terang ini jadi bahan pemikiran. Makanya dalam konsultasi sinodal ini ingin sharing bagaimana sebenarnya kira-kira ke depan lebih arif, lebih bijaknya begitu kira-kira. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sinambela. Lanjut yang kedua. Terima kasih. Nama saya Maksi Senduk dari GPIB Bukit Zaitun Duri. Pertama-tama mungkin saya ingin minta klarifikasi ya dari kita semua bahwa kita sepakat bahwa tindakan-tindakan terhadap lingkungan ini udah sangat masif dan tentunya kita butuh tindakan masif juga untuk mencegahnya. Oleh sebab itu, saya mungkin bertanya atau kalaupun sudah apa atau belum bisa jadi usulan. Ada satu sistem penilaian terukur yang diterapkan di dalam perusahaannya, yaitu program penilaian lingkungan, yaitu proper. Saya melihat itu sangat baik ya. Mungkin nanti penerapannya itu agak berbeda karena bukan kalau di perusahaan ya karena dia kan orientasinya kan itu profit ya. Jadi bisa dijadikan sebagai panis lah kalau saya seandainya tidak comply. Tapi di lingkungan mungkin dengan berbasis atau dengan batas-batasan apakah itu daerah kah, dan itu bisa menjadi bukan panis tapi mendatangkan itu ya satu hal yang positif lah artinya. Jadi encourage-nya itu berbasis sesuatu yang positif tentunya. Nah, di dalam variabel-variabel penilaian itu di proper itu menarik sekali karena di situ kan sudah dijelaskan ya secara mendetail satu persatu. Nah, yang saya usulkan ini
Ya mungkin salah satunya yang our future, our land, our future, we are generation and restoration tadi. Jadi itu mungkin salah satu ukuran ya Bu ya, yang saya usulkan. Bentuknya seperti proper tapi di luar terserah mungkin seperti apa namanya. Itu aja Pak. Makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Maksi Senduk. Lanjut yang berikutnya. Belakang Bu Pendeta. Oh ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Paulus Sinulinga, berasal dari GPIB Jemaat Immanuel Medan, Provinsi Sumatera Utara. Saya menanggapi ataupun sekaligus menyampaikan persoalan-persoalan yang sifatnya lokal, bukan sifatnya persoalan yang global. Saya merasa tertarik atas pemaparan Ibu tadi, hubungan ataupun korelasi antara demografi kependudukan dengan pemanfaatan lahan. Secara khusus saya perhatikan bahwasanya secara demografis disebabkan oleh pertambahan penduduk tadi, maka masalah yang sebelumnya lahan-lahan tidur, baik itu hutan adat, ataupun mungkin tanah-tanah gambut, tidak menjadi perhatian daripada masyarakat. Tapi di dalam era yang sekarang ini, oleh karena faktor pertambahan penduduk yang begitu cepat, itu mereka tanah-tanah, hutan-hutan adat pun sudah menimbulkan banyak persoalan. Saya kembali saja kepada regulasi perhutanan sosial sebagaimana yang nomor 83 tahun 2016 atau juga nomor 9 tahun 2021 dikatakan bahwa tujuan dan program pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat di bidang perhutanan sosial. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan teritorial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat. Saya melihat bahwa memang ini menjadi persoalan di daerah yang mungkin saja kementerian di tingkat pusat, apakah maksudnya bagaimana monitoring atau pemantauan terhadap persoalan di daerah. Ini pada saat sekarang ini sangat rentan dengan konflik sosial. Jadi sederhana saya mohon penjelasan bagaimana sebenarnya mekanisme perizinan yang akan diberikan kepada masyarakat di dalam perhutanan sosial yang dimaksudkan, karena sepertinya di bawah, tingkat level bawah ini sangat sulit ya mendapatkan rekomendasi untuk perhutanan sosial itu. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paulus. Berikutnya yang terakhir keempat. Si Palit. Silakan. Terima kasih Pak. Nama saya Diaken Marcelino Palit dari GPB Jemaat Kelapa Gading, Jakarta Utara. Baru-baru ini Bu, Presiden Jokowi memperbolehkan ormas keagamaan itu mengelola tambang. Hal ini juga dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024. Dalam satu pasalnya itu dikatakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, wilayah izin usaha pertambangan khusus dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Itu kalau nggak salah bunyi pasal 83A. Nah, berkaitan dengan green policy yang tadi Ibu sampaikan dengan SDGs, kan kalau saya lihat berbenturan. Tapi ini Presiden memperbolehkan. Begitu. Kalau saya melihat juga bahwa gereja saya ini GPB berdekatan nih Bu dengan pertambangan-pertambangan, apalagi di Kalimantan. Baik itu batu bara
dan lain sebagainya. Kalau di Sulawesi ada nikel, begitu. Nah, maksud dan tujuannya apa sih Bu nih kalau sampai pemerintah membuatkan seperti ini? Kan ujungnya ini bisa berbenturan nih lembaga keagamaan ini. Tapi akan lebih bagus juga seperti contoh gereja saya ini punya badan usaha milik gereja yang bisa mengelola. PGI aja sudah mengatakan mungkin tidak sanggup. Tapi GPIB saya pikir pasti sanggup. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Penanya terakhir, Diaken Marcelino Palit. Jadi 4 pertanyaan ini terkait kebijakan dan mekanisme tata kelola. Bapak Ibu para peserta konsultasi ekologi, kita masih ada sesi panel, 3 panel. Secara teknis kita akan mengulas segala persoalan terkait dengan apa yang ditanyakan Bapak Ibu saat ini. Nah, Ibu Novia ini sebagai keynote speech membuka diskusi ini hanya sekedar untuk menampung kemudian apa yang lebih terkait kepada kebijakan Kementerian LH. Nah, saya sudah nyatakan bahwa awal yang kita perlukan adalah aksi nyata. Bagaimana gereja berbuat untuk mempengaruhi lingkungan karena degradasi sudah masif sekarang. Itu sebenarnya. Jadi tapi tidak mengapa karena Bu Novia membuka ruang diskusi untuk kita. Dengan hormat dipersilakan Bu Novia menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator dan terima kasih Bapak-Bapak penanya, Bapak-Bapak semuanya ya. Karena yang ngomong ibu-ibu saya perempuan jadi nanya Bapak-Bapak. Baik, terima kasih. Ini benar kan Pak, Bapak-Bapak pendeta kita itu ya kritis-kritis luar biasa. Ibu-ibunya juga tepuk tangan dulu ya. Nah, saya jadi ingat suatu kali saya ngobrol sama Pak Wamen. Pak Wamen kami bilang begini, ini gimana ya caranya mendayagunakan kekuatan gereja ya. Kami akhirnya ngobrol-ngobrol sampai ke satu kata yaitu militansi. Nah, tapi Pak militansinya yang kayak apa dulu ya Pak ya? Itu ya ini. Tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu ini luar biasa Bapak Pendeta ini punya modal militansi yang menurut saya kuat sekali ya. Tinggal nanti kita istilahnya kalau radio itu apa? Menyamakan tune-nya. Frekuensinya. Ya, tune finding itu memang penting Pak supaya makanya ngobrol-ngobrol kayak gini sih saya senang Pak ya. Dan saya rasa kita tidak ada yang di luar ini ya, semuanya ya konteksnya ini. Jadi terima kasih sekali. Pertama Pak Sinambela, benar Pak, saya senang sekali mendengar bahwa gereja udah langsung praktek gitu ya. Ada biopori, kemudian sudah mulai ini nanti akan dipanen. Nah, masalah sampah ini Pak, memang masalah sampah itu karena kalau saya lihat permasalahannya terutama adalah masalah di kewenangannya. Jadi beda dengan kehutanan. Kalau kehutanan itu kan banyak langsung pusat, jadi pusat langsung ini gitu ya. Tapi kalau sampah ini Pak ada peran daerah Pak. Peran pemerintah daerah yang dia itu adanya di hulu gitu. Tapi kalau kehutanan itu kan lebih langsung. Jadi mungkin dalam konteks pengelolaannya itu lebih satu ini gitu ya, satu step itu. Tapi kalau sampah ini yang bikin kompleks adalah karena kewenangannya itu melibatkan daerah. Nah, ketika tadi Bapak cerita dan itu terjadi juga di kompleks saya, Pak. Kita udah milah-milah sama itunya diuplek-uplek lagi gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh aja, Pak. Di kami caranya, nah ini memang harus membutuhkan pendekatan yang dari bawah, Pak, bottom up. Jadi beda dengan yang tadi yang saya katakan kalau kehutanan lebih banyak top down gitu ya. Walaupun ada bottom up juga. Nah, sampah ini memang perlu upaya dan effort yang lebih banyak dari daerah. Yang ini konkretnya aja Pak, yang kami lakukan itu akhirnya karena warganya ini kan lama-lama terdiscourage kan, ngapain udah di ini ternyata di ini lagi. Terus akhirnya kita komplain gitu Pak ke Pak Lurah, Pak RW-nya, mulailah Pak
ada pengumpulan antara gitu Pak. Jadi saya nggak tahu di tempat Bapak di sekitar gereja yang Bapak asuh itu apakah sudah ada juga pengumpulan sementara yang setidaknya itu membantu memudahkan untuk tetap dia terpilah terus gitu Pak. Nggak ada. Nah mungkin perlu dialog ini Pak warganya dengan entitas yang paling dekat dengan Bapak. Apakah bisa harus mulai dari RW-nya dulu atau sebenarnya RW-nya oke, tapi di kelurahannya, dari kelurahan kemudian ke dinas lingkungan hidup. Di kami gitu Pak. Akhirnya ya mau nggak mau harus ngomong gitu. Kebetulan ada teman warga yang warga gereja dan dekat dengan wakil wali kota, jadi langsung nembak wakil wali kotanya Pak. Wah ini kalau kayak gini caranya warga lama-lama nggak mau gitu. Karena itu tadi Pak, kuncinya di pemerintah daerah. Karena kalau dari pusat Pak, aturan tuh udah nggak kurang-kurang Pak. Udah Bu Dirjen PSLB 3 itu ya sampai harus galak ya memang ya, karena penting gitu. Jadi dia sangat menghimbau yang di daerah ini Pak, pemerintah daerah memang harus lebih satset gitu ya, lebih ini memberikan contoh juga gitu. Memang sedikit agak repot mungkin di awalnya Pak, tapi kalau itu sudah tertata saya rasa enggak masalah. Nah, di kami udah mulai sekarang baru mulai gitu ya Pak ya. Sambil juga ketika ada warga yang tadinya enggak memilah begitu lihat itu tuh apa sih, itu untuk pemilahan gitu, lama-lama dia tahu gitu. Kedua mungkin ini juga masukan bukan untuk gereja tapi untuk tadi Pak pemerintah daerah di level yang paling rendah tadi ya. Memberikan law enforcement juga ya Pak. Saya ingat dulu waktu saya kuliah Pak, saya kuliah di New Zealand ya. Kalau di New Zealand itu sejak tahun 2000-an itu sudah dijalankan termasuk law enforcement-nya. Jadi dibuat giliran Pak. Giliran ngambil sampah gitu. Sudah dijadwal hari ini RW sini, berikutnya RW sana, dan itu harus sudah dalam keadaan terpilah. Kalau tidak terpilah dan tidak menggunakan kantong plastik yang khusus untuk sampah, enggak diangkut. Kalau sampai di situ lebih dari 24 jam dia enggak perbaiki itu Pak perilakunya itu, langsung ditempelin sama Pemdanya. Petugas kelurahan lah kalau di kita. Denda. Nah itu mungkin ya saya harus konsultasi dulu ke teman-teman PSLB 3 bagaimana melakukan hal semacam itu di kita. Karena kan masyarakat kita beda ya Pak ya. Masyarakat kita itu sangat majemuk, sangat beragam, beda dengan di luar negeri yang mungkin lebih mudah ininya gitu. Nah, kalau di kita tahu-tahu langsung denda sekian bisa demo nanti kali ya. Tapi itu hanya salah satu contoh. Tapi memang itu tadi Pak kuncinya ada di pemerintah daerah dan jajarannya sampai di level terendah. Jadi kalau saran saya konkretnya ya Bapak mungkin coba bicara dengan sesama warga dan RT RW-nya gitu ya. Kemudian dari RT RW ke kelurahan kecamatan, kemudian ke dinas lingkungan hidup. Sering-sering bicara. Itu Pak dan terima kasih atas inisiatifnya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Maksi ya, GPIB Bukit Zaitun Duri. Di proper Pak, ini sekarang sudah mulai berkembang dan terima kasih sarannya. Nanti akan saya cek, tapi setahu saya itu sudah hal-hal yang terkait dengan restorasi land restoration itu sudah mulai dimasukkan Pak. Yang saya ingat bahkan sekarang untuk proper perusahaan itu kan tergantung golongannya ya Pak ya, bidang usahanya. Itu sudah memasukkan komponen penilaian pengukuran atau inventarisasi GRK. Ya, itu dulu nggak ada gitu ya. Sekarang itu sudah ada. Nah, sehingga saya rasa masukan Bapak tadi untuk memasukkan restorasi lahan ke dalam komponen yang diukur atau dinilai itu sangat bisa dilakukan ya. Saya harus cek dulu, jangan-jangan memang sudah ada ya. Nah, kemudian Pak Paulus
korelasi kependudukan dan pemanfaatan lahan. Dan wah, ini pertanyaan yang mohon maaf saya nggak bisa jawab karena saya bukan Dirjen PSKL. Tapi terima kasih. Tapi saya menangkap intinya Pak. Mungkin memang masih ada ya, ada beberapa yang seolah-olah masih kesulitan dalam mengakses. Padahal sebenarnya akses itu dari kaminya sudah dibuka Pak. Nah, tapi kenapa masih ada yang kesulitan? Tentu kami harus cek dulu gitu ya, penyebabnya apa gitu ya? Apakah karena memang tidak memenuhi syarat gitu ya, atau hal-hal yang lainnya? Nanti kami mohon izin akan cek ya. Mekanismenya saya rasa sudah ada Pak di aturan ya. Hanya kenapa ada yang masih kesulitan itu yang kita mohon maaf sekali saya tidak berwenang menjawab ini. Demikian juga yang pertanyaan nomor 4 ya itu saya juga kaget. Tapi yang jelas kalau KLHK kami ini kan ibaratnya apa ya, yang menjaga ya Pak ya, yang menjaga dan berusaha untuk menegakkan gitu ya. Saya sendiri belum tahu juga Pak di balik kebijakan ini apa gitu ya. Apakah mungkin ada tujuan tertentu atau seperti apa. Tapi kembali ke UUD Undang-Undang Dasar 45 yang tadi saya sempat sebutkan Pak, bahwa sumber daya alam itu dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, tapi harus negara yang atur. Ya. Itu ada untuk sumber daya alam apapun saya rasa ini akan berlaku. Ya, termasuk yang tambang tadi, ya. Nah, nanti kita ikutin aja ya Pak ya, karena saya rasa kita juga terlalu dini untuk melihat ini. Ya mohon maaf, media itu kan memang sangat agresif ya. Kita sering mendapat media, tapi belum tentu itu benar juga gitu. Jadi saya rasa nanti kita pelajari dulu perkembangannya. Tapi jangan lupa bahwa kita masih punya Undang-Undang 1945 pasal 33. Itu yang menjadi pegangannya. Bagi saya selama itu masih ada ya itu tetap akan berlaku. Untuk sumber daya alam apapun. Air, tambang, hutan, apapun Pak. Itu berlaku gitu ya. Demikian Pak, terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau pertanyaannya tidak bisa saya jawab dengan kita berikan aplaus kepada Bu Novia. Bu, saya laporkan kami juga sudah punya PIN. Eko GPIB. Gereja Ramah Lingkungan. Saya boleh bertanya ya Pak ya, gantian. Masa dari tadi saya ditanya. Silakan. Ini tadi saya juga selama ngobrol sama Bapak, saya lihat PIN-nya itu ada gambarnya bagus sekali. Maknanya apa Pak kira-kira? Pak Pendeta. Wah. Gantian Beliau ini ya. penciptanya. Beliau ini pencipta. Oh Bapak ya, waduh. Jadi saya harus Pak Pendeta sampaikan ke beliau. Wah, Bapak Ibu itu wah. Bapak Ibu kok ketawanya kayaknya seneng banget sih. Ya, tadi juga Ibu memberikan contoh ada logo juga yang didesain sama. Kami juga latar belakang hati mau mengasihi Indonesia dengan mengandalkan kekuatan roh ini. Ini kan ada merpati ya Pak ya. Tapi latar belakangnya itu GPIB sebenarnya. Itu logo GPIB dan di dalam dorongan GPIB untuk mengasihi negeri ini Indonesia dengan semangat kasih untuk memelihara merawat alam ciptaan Tuhan. Kita mengandalkan kuasa roh juga. Ya, karena itu Roh ada Kudus sudah turun ini. Roh Kudus sampai diturunkan. Waduh. Keren banget ya dan warnanya hijau ya. Terima kasih Bapak Pendeta. Bapak Ibu, terima kasih Bu Novia apa yang telah disampaikan. Ini menjadi dasar bagi kita 3 panel diskusi yang akan kita ikuti bersama. Jadi nanti silakan kita elaborasi pertanyaan-pertanyaan. Tadi ada ibu-ibu yang angkat-angkat, tapi mohon waktunya sudah selesai. Manakala Ibu akan kembali ke Jakarta, kami doakan Ibu tiba dengan selamat dengan rombongan dan tetap prima kesehatan. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk Ibu.
Terima kasih. Demikian Bapak Ibu. Oh iya, masih ada Ibu tetap di atas. Baik, sebagai penghargaan kami akan mengundang Bapak Ketua Umum Majelis Sinode untuk menyerahkan plakat. Kepada Ibu Novia Widiang Tias kami persilahkan untuk mengambil posisi untuk foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ketua Panitia, Bapak Widargo juga kami undang untuk ikut berfoto. Kami juga mengundang Bapak Brandly untuk ikut berfoto.